si ini ya, arthropoda ya. Jadi sebelumnya kita udah bahas Myriapoda. Nah, selanjutnya kita bakal bahas soal ini nih, Crustacea. Nah, Crustacea ini juga dia ada banyak banget ya. Ada kepiting, ada kelomang, ada lobster di sini, ada udang dan plankton-plankton yang kecil-kecil. Nah, itu semuanya Crustacea ya. Mereka ini banyak kan hidupnya di laut walaupun ada beberapa juga yang hidup di darat ya. Biasanya di kawasan pasisir sih sebenarnya. Nah, Crustacea itu dia akar katanya adalah krusta atau Krusta itu artinya adalah cangkang. Nah, kenapa dia dinamai Crustacea? Kenapa ada krusta di situ? Karena salah satu ciri khas dari si Crustacea ini, dia itu punya exoskeleton yang termodifikasi. Jadi exoskeletonnya di sini dia mengalami kalsifikasi atau ada pelapisan dengan CaCO3, kalsium karbonat ya, atau zat kapur di sini. Makanya mereka tuh keras-keras cangkangnya di bagian sini atau di bagian sini atau di bagian-bagian sininya itu keras-keras kan. Kita harus kalau misalnya makan kepiting atau udang atau lobster tuh cangkangnya tuh harus dibuka dulu kan baru kita bisa menikmati daging yang ada di dalamnya. Nah, itu salah satu cirinya tadi. Lalu selain itu ciri khas lainnya itu adalah ini. Jadi kalau misalnya si serangga itu C, T, dan A, sedangkan si Myriapoda itu pada dasarnya adalah kepala dan toraks. Kalau si Crustacea itu badannya terdiri dari dua segmen utama, yaitu CT tambah A. Si kepalo sama si toraksnya itu nyatu dia. Jadi kepalotoraks ditambah bagian belakangnya adalah abdomen. Itu jadi rumusnya adalah CT tambah A, kepalotoraks. Kepalo dengan toraksnya itu berfusi, lalu ditambah dengan abdomen di bagian belakangnya. Lalu karena dia itu banyak hidupnya di marine atau di perairan, bisa di air tawar juga. Jadi mereka itu biasanya punya insang gitu. Terus ada lagi salah satu ciri khasnya adalah ini nih. Jadi si tungkainya itu ada segmentasi khusus. Nah, ini maksudnya kayak gimana? Oke, ini bakal saya jelasin di struktur dasarnya. Nah, kurang lebih ini adalah lobster ya. Nah, ciri khasnya dari semua crustacea di sini, dari semua ciri khas crustacea di sini, kita bisa lihat di si lobster. Jadi bagian kepala itu nyambung sama toraks, yang dimana si toraks itu dia nyambung dengan anggota gerak kan, si kaki-kaki ini. Jadi ini adalah kepala toraks dan di belakangnya itu adalah abdomen. Lalu dia juga di sini ada beberapa kaki yang termodifikasi ya. Jadi ini adalah kaki buat geraknya, sedangkan belakangnya itu kaki buat berenang di sini. Nah, bagian depan kaki pertama itu dia termodifikasi jadi cela di sini atau cakar. Ini adalah cela yang bagian sini ya. Yang bagian sini adalah kaki gerak. Bagian sini adalah kaki renang. Gitu. Lalu dia ada punya antena dan ada beberapa alat mulut di sini, mouth parts. Tapi nggak saya jelasin. Lalu di sini juga kita bisa lihat bahwa kakinya itu bercabang dua pada ujung-ujungnya. Misal pada cakarnya atau sikelanya dia akan bercabang dua. Di kaki-kakinya juga dia bercabang dua ya. Ini ada cabang dua. Ini juga sama, kaki renangnya juga dia cabang dua. Kalau misalnya kita makan kepiting, coba perhatiin bagian-bagian ujungnya dia pasti bercabang dua ya. Nah, itu juga salah satu ciri dari crustacea yang tidak dimiliki oleh arthropoda lain. Nah, terus di sini kita tulis dia punya insang. Nah, insangnya itu ada di bagian mana? Saya coba munculin gambarnya di sini. Nah, kalau misalnya kita slice di bagian tengah-tengah toraks ini, kemudian kita akan mendapatkan ya kurang lebih kayak gini gambarannya. Jadi di bagian sini, internal organnya, baik itu saluran pencernaan, terus ada kelenjar pencernaan, terus ada gonadnya, dan jantungnya itu ada di bagian tengah. Ini sistem sarafnya ada di bagian bawah dan ginjalnya ada di depan dekat mulut. Tapi dia terkonsentrasi di bagian tengah, di bagian sini. Sedangkan si insangnya itu ada di bagian sisi dan dia itu terbuka ya.
Jadi di sini ada celah di sini. Nah, si celah itu dia bisa eh, dijadikan ini ya alur untuk aliran air. Nah, aliran air di situ dia bakal disaring oksigennya. Sekaligus si insang ini dia buang CO2 di situ lewat si celah ini. Nah, kalau misalnya kita makan lobster atau kepiting, nah si ininya si apa namanya? Insang-insang ini itu warnanya abu-abu yang panjang-panjang. Biasanya kalau diperas tuh ya isinya air keluar. Nah, itu adalah insangnya di bagian sisi-sisinya. Oke, mungkin segitu untuk krustasea. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke Selicerata atau laba-laba, kalajengking dan kerabatnya.